Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian menonton video ini. Dan hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi manusia. Ya, sebelum kita memulai video kali ini, marilah kita menyaksikan intro yang satu ini dan juga perkenalan dari kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Michael Donoto Raharjo. Saya dari kelas 94 dan absen 18. Halo, perkenalkan nama saya Krisna Jegal Danendra, absen 6, kelas 9.4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardin Wicaksana dari kelas 94, absen 23. Ya, pertama-tama kita masuk ke dalam organ reproduksi laki-laki. Nah, di sini yang pertama ada penis. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Lanjut, kita ada skrotum. Bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Lalu ada testis. Bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu ada vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epidemis, berfungsi menghubungkan epidemis dan uretra. Epididymis, saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Lanjut ada uretra. Saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Lalu ada kelenjar vesicula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Lanjut ada kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Lalu ada kelenjar Cooper. Bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Yang terakhir ada ductus ejakulasi, adalah struktur berpasangan dalam anatomi laki-laki. Setiap saluran ejakulasi dibentuk oleh gabungan vas deferens dengan ductus vesicula seminalis. Mereka melewati prostat dan membuka uretra di colliculus seminalis. Sistem reproduksi wanita. Nomor 1. Ovarium. Struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium berukuran sekitar 4 cm x 3 cm x 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel ini, sel telur dan ovum berkembang. Nomor 2. Saluran telur, tuba fallopi atau oviduk. Saluran dengan panjang 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. 3. Infundibulum. Struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. 4. Rahim atau uterus. Struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Dinding rahim endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Lanjut ada endorium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Lalu ada vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Fimbriae,
Struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Sel telur sudah ada di dalam tubuh wanita sejak berusia 8 minggu sampai 20 minggu di dalam kandungan. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel ovonium. Ovonium atau sel induk memperbanyak diri dengan cara mitosis atau membelah diri hingga jumlahnya mencapai dari 7 juta oosit primer. Jumlah oosit primer ini akan terus berkembang sampai janin lahir. Proses oogenesis pada organ reproduksi wanita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu satu fase pembelahan dan pengandaan, 2 fase perkembangan, 3 fase pematangan. 1 fase pembelahan dan penggandaan. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet atau sel anak yang identik. Dan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Dan oosit primer nantinya akan terbelah menjadi 2 bagian yang menghasilkan oosit sekunder. 2. Fase perkembangan. Fase perkembangan dimulai dari pembelahan sel telur yang pertama. Pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya akan ada satu sel yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lain tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar dari oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. 3. Fase pematangan. Oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan oosit. Bahan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 bagian polar. Oosit ini akan berkembang menjadi sel telur saat bertemu dengan spermatozoa. Lalu setelah pembuahan, apakah oosit sudah melewati tahap akhir dan menjadi sel telur?